Ubur-ubur ikan lele. Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia le. Halo Timnas Lovers, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program MDT Sport News. Seperti biasa, buat lo yang baru mengunjungi akun atau channel YouTube gue, silakan di-subscribe kemudian diaktifkan tombol lonceng notifikasinya. Oke, di episode kali ini gua mau berbagi kebahagiaan sama lo semua, yang mana timnas kita, timnas U17 Indonesia baru aja memastikan diri untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia U17 2025 di Qatar akhir tahun mendatang. Nah, kepastian ini diperoleh setelah timnas kita berhasil meraih 2 kemenangan berturut-turut. Yang pertama, kemarin berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0, dan kali ini timnas Indonesia U17 berhasil membantai timnas Yaman dengan skor 4-1. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai apa saja PR yang harus diperbaiki, kemudian bagaimana langkah timnas Indonesia ke depannya, gua mau sedikit mengulas dulu pertandingan yang baru aja selesai antara timnas Indonesia U17 melawan timnas Yemen U17 beberapa waktu silam. Jadi memang di babak pertama timnas Indonesia U17 ini bermain cenderung dominan dari sayap ya. Khasnya kalau pakai formasi 3 center back, pasti mereka punya kekuatan di sektor sayap, terutama di sektor kiri. Beberapa kali gue lihat ada Daniel Alfredo yang dia melakukan aksi-aksi luar biasa, coba menusuk dari sektor kiri atau sektor kanan pertahanan timnas Yemen. Nah, kalau kita lihat dari segi ball position ini memang di sini terlihat ya kecerdasan Coach Nova dan kawan-kawan, jajaran head coach, yang mana mereka coba lebih memilih untuk menunggu. Karena memang kalau timnas kita melawan timnas dari Timur Tengah, itu memang sebaiknya memainkan permainan yang seperti itu, permainan yang menunggu. Sama halnya seperti waktu timnas kita, timnas senior kemarin kita menang, itu juga kan bermainnya seperti itu, menunggu dulu, biarkan tim lawan menguasai pertandingan dulu. Waktu lawan Bahrain kan juga begitu kan, biarin mereka menguasai pertandingan, tapi begitu masuk ke area pertahanan itu betul-betul kita press dan sekali kita coba manfaatkan serangan-serangan balik yang bisa berbuah gol. Nah, makanya di babak pertama ball position Indonesia itu kalah. Kalau gue nggak salah lihat tadi ada 60% berbanding 40%. But it's okay, dalam pertandingan sepak bola yang dihitung bukan ball positionnya tapi adalah skor akhirnya. Dan luar biasa, ternyata skema yang dicoba ditawarkan oleh Coach Nova ini berhasil. Mereka menunggu sambil melakukan serangan-serangan yang efektif dan terbukti Indonesia di babak pertama bisa unggul dengan skor yang luar biasa yaitu 2-0. Nah, sebenarnya meskipun mereka mengambil inisiatif untuk cenderung menunggu, tapi daya serang atau lini serang mereka, timnas Indonesia kita itu cukup tajam. Nah, ini kebukti dengan 4 gol yang bisa dikonversi sebenarnya di babak pertama. Sayangnya 2 gol pertama itu dianulir. Nah, untungnya di 2 gol berikutnya itu berhasil dikonversi menjadi gol dan tidak terjebak offside, yaitu gol dari Goli yang luar biasa banget, keren banget, dan satu lagi gol dari Alberto. Nah, ini juga sama kerennya, Alberto bisa lolos dari jebakan offside dan ya kiper Yemen ya hanya bisa melihat saja karena menurut dia berkeyakinan bahwa itu offside, tapi ternyata tidak offside. Nah, babak pertama tadi yang gue bilang Indonesia unggul meyakinkan 2-0 atas Yemen, dan ini tentu moralitas tim terjaga dengan sangat-sangat baik. Dan sekaligus ini membuktikan ya bahwa eh, mematahkan sentimen negatif dari beberapa media, beberapa netizen yang bilang bahwa kemenangan Indonesia atas Korea Selatan kemarin merupakan faktor luck. Ya, lagi-lagi gue bilang ya, yang namanya sepak bola, faktor luck itu penting. Faktor luck itu juga bagian dari sepak bola. Kalau kita memang beruntung, walaupun
ya hasilnya menang 1-0, yang namanya menang tetap 3 poin. Walaupun beruntung atau luck ya tetap 3 poin gitu. Nah, tapi di pertandingan kali ini betul-betul Coach Nova mau membuktikan bahwa kemenangan Indonesia U17 melawan Korea Selatan kemarin bukan hanya sekedar faktor luck, tapi juga karena faktor ketajaman pemain, faktor kesabaran pemain dalam, melakukan serangan-serangan dan itu kan kebukti, ada Goli di situ, kemudian juga ada Mirza. Nah, ini Mirza tuh gue mau kasih kredit lebih ya. Kenapa? Karena meskipun dia tidak mencetak gol, tapi perannya dia tuh sentral banget. Jadi dia diposisikan untuk mengganggu fokus atau konsentrasi pertahanan lawan. Sehingga apa? Sehingga ketika tim lawan atau lini pertahanan lawan menjaga Mirza, maka second line-nya Indonesia dari sayap-sayapnya itu bisa masuk. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya gol-gol kita hari ini gitu ya. Jadi meskipun Mirza sampai dengan ditarik tadi dia tidak mencetak gol, tapi menurut gue perannya luar biasa. Bahkan Mirza ini bisa jadi pemantul ya, sama halnya seperti Giroud waktu di Piala Dunia ketika Prancis menjadi juara dunia, itu kan dia tidak mencetak gol sama sekali, tapi kenapa selalu dipasang? Karena itu tadi, dia bisa merusak konsentrasi lawan. Sehingga misalnya Mbappe, Griezmann itu bisa masuk, sama halnya dengan timnas U17 kita. Ketika Mirza itu dipres oleh lini pertahanan timnas lawan, maka second line kita yang masuk dan mengkonversi menjadi sebuah gol. Nah, gue mau mengapresiasi juga sektor pertahanan timnas U17 ini luar biasa rapih, gue bilang. Di situ ada 3 pemain hari ini ya yang bermain konsisten, ada Putu Panji, Al Ghazani, dan Becker. Ketiga-tiganya bermain atau tampil luar biasa. Gue bilang mereka ini cara membaca bolanya bagus ya. Terutama Becker sih. Becker nih gue bilang ini dia umur 17 tapi kayak nggak umur 17, mateng banget. Dia menunggu momentum, kemudian juga dia tahu kapan dia bisa dijatuhkan oleh lawan sehingga itu menjadi pelanggaran. Nah, ini gue bilang anak ini tingkat kedewasaan bermain sepak bolanya itu luar biasa. Kapten kita Putu Panji juga meskipun tadi dia sempat apa namanya membuat sebuah pelanggaran sehingga berbuah penalti, tapi selain dari itu dia mainnya bersih banget. Setiap ada bola yang coba masuk ke kotak 16 kita, dia selalu sapu, dia selalu buang. Artinya dia bermain sangat-sangat disiplin. Dan nggak aneh kalau timnas U17 kita itu bermain disiplin di sektor pertahanan. Kenapa? Karena pelatih kita, Coach Nova, itu ya memang background-nya kan pemain bertahan gitu. Jadi Coach Nova sangat-sangat tahu bagaimana cara bertahan yang apik, bagaimana cara bermain bertahan yang simple, yang tidak terlalu banyak lari, kemana bola bisa apa namanya kemana arah bola dia tahu. Bahkan yang gue apresiasi lagi adalah meskipun tim kita dari sektor apa namanya postur tubuhnya tidak unggul atau kalah tinggi dibanding pemain-pemain Yemen, tapi cara mereka bertahan di duel-duel udara juga patut diapresiasi. Sehingga itu menyulitkan pemain-pemain Yemen untuk mencetak gol dari bola-bola atas. Nah, apresiasi yang berikutnya lagi adalah double pivot nih. Double pivot yang dimainkan oleh Nazril dan Evandra ini menurut gue juga bermain sangat impresif, sangat apik ya. Dia mau bantu mundur, dia mau jadi pelapis. Jadi kalau kayak di timnas senior itu kan ada Pelupesi dan Tom Haye. Nah di timnas U17 itu ada Nazril dan Evandra. Dua-duanya bermain apik membantu lini pertahanan sehingga apa? Sehingga ketika timnas Yemen masuk ke pertahanan kita ke hampir ke depan kotak 16 itu rapat sekali dan dibantu juga dari sektor sayap yang rajin banget naik turunnya dan di babak kedua juga apalagi membantu lini pertahanan sehingga eh, ya kalau kalau lu nonton pertandingan tadi kan di babak kedua tuh Yemen bener-bener ambil peluang untuk mengejar ketertinggalan ya di babak awal babak kedua mengambil peluang itu mengambil inisiatif itu namun untungnya timnas Indonesia berhasil mengambil momentum manakala pada saat melakukan serangan balik kita justru mendapatkan penalti
Nah, keunggulan itu, eksekusi penalti yang baik oleh Vandra, itu menjadi momentum kita untuk paling tidak killing the game ya. Karena kalau ketika sudah unggul 3-1 apalagi 4-1, itu sudah membuat, pemain-pemain kita yang tadinya di babak kedua bermain gugup, bermain, tidak sabar, kemudian bermain, ikut ke bawah tempo tim lawan, pada akhirnya ketika, dapat penalti 3-1, itu bisa bermain lebih tenang lagi. Nah, meskipun timnas U17 sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U17, kemudian juga di quarter final Piala Asia U17, tapi menurut gue ada beberapa poin catatan yang mungkin bisa diperbaiki oleh coach Nova Arianto dan jajarannya. Yang pertama yaitu fokus permainan itu belum sampai ke 90 menit ya. Terbukti apalagi di babak kedua sempat panik, sempat tegang karena tim Yemen ternyata menaikkan intensitas permainannya, dan itu tuh kebukti banget bahwa fokus permainannya, timnas kita menurun sehingga bisa kecolongan 1 gol lewat kotak penalti tadi. Terus yang kedua, sepertinya memang perlu ada pemain yang bisa mengatur tempo. Nah, kalau di timnas senior kita punya Pelupesi, kita punya Tom Haye yang dia bisa memainkan peran pengatur tempo. Jadi kapan waktunya harus bermain pelan, kapan waktunya harus bermain cepat, kapan waktunya harus langsung counter attack. Nah, ini yang mungkin belum kelihatan signifikan ya di timnas U17. Tapi nggak apa-apa banget, namanya juga masih usia 17 tahun. Menurut gue permainan mereka semuanya 11 pemain plus cadangannya semua jajaran pelatih ini udah keren banget. Lalu memang perlu diasah lagi karena kita kan ke depan akan menatap Piala Dunia. Artinya lawan-lawan timnas Indonesia itu bukan lagi hanya sekedar dari Asia tapi juga dari level dunia, dari Eropa. Nah, sepertinya kita perlu itu, perlu adanya pemain yang bisa mengatur tempo, kapan waktu cepat, kapan waktu lambat. Ketika tim lawan sedang menaikkan tempo, kita harus bisa menstabilkan. Nah, itu yang belum kelihatan di pertandingan ini. Plus tadi yang gue bilang, permainan lebih terburu-buru karena sempat panik ya, sempat panik karena anginnya nih sempat di timnas Yemen nih ketika mereka bisa menipiskan ketertinggalan menjadi 2-1, mereka langsung impresif menyerang. Nah, timnas Indonesia ini agak gelagapan. Tapi untungnya lagi-lagi dalam tanda kutip Dewi Fortuna berpihak lagi nih ke timnas Indonesia karena Indonesia dapat penalti, bisa dieksekusi dengan baik dan unggul 3-1. Dan menurut gue ketika sudah unggul 3-1 itu selesai permainan karena level apa namanya mentalitas pemain Yemen sudah drop, ditambah lagi kapten mereka juga diganti. Nah, ini ya yang membuat mereka pada akhirnya dalam tanda kutip menyerah sebelum pertandingan selesai. Nah, what's next? Artinya dengan hasil 2 kemenangan berturut-turut ini, Indonesia sudah dipastikan 1 kaki ke babak quarter finals Piala Asia U17. Nah, artinya kan masih ada 1 pertandingan terakhir nih lawan Afghanistan. Nah, mungkin coach Nova Arianto bisa coba untuk memainkan pemain-pemain yang secara menit bermain masih belum maksimal, masih belum banyak, dan mengistirahatkan pemain-pemain penting seperti Goli, kemudian Mirza, kemudian juga Baker bahkan mungkin gua rasa perlu diistirahatin aja karena menang atau kalah lawan Afghanistan tidak berdampak apapun terhadap timnas kita. Timnas kita tetap lolos ke quarter final, kemudian juga tetap lolos ke Piala Dunia, keren banget. Ini pertama kalinya timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi, bukan jalur giveaway tuan rumah, bukan lagi. Jadi buat lo semua, buat negara-negara nih yang masih mendiskreditkan timnas Indonesia, kemarin lolos karena tuan rumah. Nih, udah dibuktiin sama King Indo sekarang bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tidak lewat jalur tuan rumah, melainkan lewat jalur kualifikasi, mengalahkan Korsel, mengalahkan Yemen. Udah nggak ada lagi keraguan di situ. Oke, gue girang banget. Ngos-ngosan, girang, seneng banget. Pokoknya selamat sekali lagi buat kita, buat fans Garuda, selamat buat Coach Nova, selamat buat PSSI, selamat buat Timnas Indonesia, buat Goli, buat semua teman-teman, Alberto, jajaran pemain Timnas U17.
kalian memang layak untuk tampil di Piala Dunia, kalian layak untuk lolos ke quarter final Piala Asia U17. Mari kita rayakan ini, mari kita terus perbaiki timnas Indonesia supaya dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan keberhasilan teman-teman U17 bisa menular ke pemain senior kita untuk lolos juga ke kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sekian dulu video dari gue. Silahkan buat lo yang punya kritik, saran, pertanyaan, atau komentar, jangan lupa lo tulis di kolom komentar dan akan gue bahasin satu persatu. Gue pamit undur diri dulu. Bye.